dan kesatuan bangsa. Jika kita analisis dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa, itu terdapat sejumlah kelompok dasar, di antaranya adalah persatuan, kesatuan, bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dan oleh karena itu, persatuan bangsa perlu terus dibina. Ada pula konsep wawasan Nusantara dengan negara kita dengan karakter berikut. Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang kedua, konsep utamanya adalah menanggulangi wilayah laut darat dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan perlengkapan. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dengan pulau yang satu dengan yang lain. Bagaimana mewujudkan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Berikut, yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pengertiannya bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan keamanan, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini, kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.
Yang kedua, keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara Nusantara atau di antara pulau. Yaitu jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau tersebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil. Yang terbesar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara 2 samudera dan 2 benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang mewujud di garis Kaltisifa sehingga diibaratkan dan Ratna Mutu Manikam atau Zabrut Katulistiwa. C. Faktor pendorong atau penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksanakan dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak yang memperoleh kemajuan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya, kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan segala perpecahan bangsa seperti kerusuhan antar pendukung, klub sepak bola, demokrasi yang diwarnai aksi kekerasan, konflik antar suku, dan segalanya. Nah, maka dari itu peristiwa-peristiwa tersebut apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan kerusakannya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah belah, akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu di atas merupakan tekad bangsa Indonesia untuk sentiasa merasa satu nusa. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia pada lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Nah, keanekaragaman tersebut tidak menyebabkan bangsa dan negara Indonesia terpecah belah, akan tetapi senantiasa bersatu padu. Lagu di atas merupakan tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa merasa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika persatuan dan kesatuan bangsa sudah terwujud, maka keutuhan negara akan senantiasa terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratif, menjunjung tinggi masyarakat dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan.